Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen nama-nama kalian. Heni, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Nisa, Hadir Bu. Akbar, Sakit Bu, izin. Septi, Hadir Bu. Sinta, Hadir Bu. Dina. Hadir Bu. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Kurang tahu Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak terpuji dan akhlak Itulah. akhlak terpuji. Akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Akhlak terpuji bersumber dari dua hal, yaitu agama dan tradisi. Akhlak yang bersumber dari agama berasal dari ayat suci Al-Quran, sementara tradisi atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan sumber akhlak terpuji tidak boleh bertentangan dengan agama. Lantas apa saja tingkah laku yang termasuk ke dalam akhlak terpuji? Ibu akan menjelaskannya. Macam-macam akhlak terpuji. Akhlak terpuji terbagi menjadi beberapa tingkah laku yang termasuk ke dalam akhlak terpuji. Yang pertama, asyik syaja'ah. Asyik syaja'ah memiliki arti berani. Akhlak terpuji ini ditunjukkan dalam bentuk keteguhan hati seseorang dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Apa anak-anak sekalian sudah pernah seperti ini? Pernah Bu. Membela kebenaran. Pernah, Coba ceritakan dulu. Kalau pembela kebenaran kurang tahu Bu. Coba Ibu jelaskan dulu. Membela kebenaran itu yaitu misalnya ada teman kita ini kan, misalnya teman kita menjatuhkan teman kita sendiri dan kita melihatnya dan orang itu tidak mau mengaku, dan disitulah kita berusaha menjelaskan kebenarannya. Jangan sampai kita berbohong seperti kawan kita tadi, tidak mau mengaku, ya kan, padahal dia yang mendorongnya. Yang kedua, al-karam. Al-karam artinya pemurah. Seseorang membelanjakan harta benda yang ia miliki untuk keperluan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi orang banyak, termasuk ke dalam akhlak terpuji. Di sini maksudnya ini itu kita membelanjakan, misalnya kita mempunyai uang dan kita membelanjakan hal-hal yang perlu, dan kita misalnya kita membeli makanan dan makanan itu kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kita saling berbagi, maksudnya seperti itu ya. Apa nenek pernah melihat seperti itu? Pernah Bu, di pasar Ibu. Coba jelaskan. Jadi Ibu ada orang yang naik mobil kan Ibu. Dia itu kayak buat takjil terus dibagi-bagikan Ibu di jalan sama yang tukang beca, sama gojek-gojek yang lewat. Itu memang sering terjadi di bulan puasa ya kan, kita berbagi, saling berbagi. Memang itu sangat banyak manfaatnya bagi kita dan orang banyak, apalagi terhadap kita sendiri, diri kita sendiri, mendapat keridhaan dari Allah dan pahala yang sangat banyak untuk kita dapatkan karena kita memberi makan orang yang sedang berpuasa. Begitulah maksud al-karam ini. Al-karam. Yang ketiga, al-adl, berarti adil. Akhlak terpuji al-adil ditunjukkan seseorang ketika memberikan hak kepada orang yang memang berhak mendapatkannya tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan orang tersebut. Di sini akhlak al-adil ini yaitu apabila kita membuat keadilan terhadap seseorang, maka kita akan mendapatkan akhlak terpuji. Misalnya kita misalnya ada seseorang yang berkelahi
dan mereka saling menyalahkan diri sendiri. Maka kita harus berbuat adil, menghukumnya, maksudnya kan memberikan pelajaran yang terbaik agar mereka bisa berusaha menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, al-iffah, artinya adalah menjaga kehormatan. Maksudnya ada akhlak al-iffah, mampu menjaga dirinya sendiri dari segala perbuatan atau tingkah laku yang tidak boleh dikerjakan atau tidak sesuai dengan syariat. Maksudnya ini yaitu kita misalnya seorang muslim wajib menutup auratnya dari yang bukan mahramnya. Nah itu. Jadi kita sebagai umat muslim yang memang sesungguhnya kita mencontoh Ummul Mukminin Fatimah Zahra, seperti pakaiannya, berpakaian seorang muslim yang baik, yaitu menutup seluruh badannya. Dan misalnya wajah memang tidak wajib untuk ditutup, tapi menurut mazhab-mazhab lain ada yang membenarkan untuk memakai cadar itu wajib. Dan di sini kita misalnya kita melihat orang memakai celana, kita wajib menegurnya. Menegurnya itu jangan di hadapan orang lain. Kita berusaha menegurnya dengan mencoba mendekatkan diri kepadanya dan menjelaskan bagaimana yang berpakaian yang baik dan bagaimana berpakaian yang buruk. Nah, begitulah maksudnya dari sini, dan itu bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang mungkin fitnah, ya kan? Karena memang wanita itu penuh dengan hal-hal yang berbau dengan banyaknya fitnah. Yang kelima, as-siddiqu, memiliki arti jujur atau benar. Seseorang yang memiliki akhlak as-siddiqu akan mengatakan kebenaran atau memberikan berita sesuai dengan fakta yang diketahuinya. Nah, ini akhlak ini, as-siddiq ini, kita harus berbuat jujur. Misalnya kita melihat orang sedang berbuat tidak baik dan orang itu tidak mau mengaku atas perbuatannya, maka dari itu kita yang melihat itu harus berbuat jujur. Kita melaporkannya, misalnya dia sedang mencuri, ya kan, kita melihatnya, dan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai muslim yang baik. Apakah anak-anak pernah melihat hal-hal yang seperti ini di kelas, maksudnya entah di mana gitu, ya kan? Oh iya Bu, di kelas sering kayak kehilangan pulpen gitu, nggak ngaku dia Ibu. Nah itu seharusnya tidak boleh terjadi, karena mencuri itu sangat misalnya mencuri pulpen saja itu sudah banyak banyak dosanya, apalagi mencuri itu masih kecil ya. Dosa yang kecil sama besar itu sama saja, sama-sama berbuat dosa. Walaupun kecil besar itu sama saja, sama-sama mendapatkan ganjaran yang sangat pantas didapatkannya ketika nanti di akhirat, ya kan? Al-amanah artinya bisa dipercaya. Amanah ini kita apabila kita memiliki seperti akhlak terpuji amanah ini, kita akan banyak dipercaya oleh orang lain. Misalnya kita disuruh oleh seseorang untuk memberikan misalnya buku teman kita kepada teman yang lain, tolong kembalikan bukunya gitu kan. Kita harus amanah agar orang itu percaya lagi kepada kita. Nah, coba Heni jelaskan apa pengalamanmu tentang akhlak amanah ini. Amanah kayak misalnya Bu, dikasih misalnya kan Ibu dari kantin gitu, tinggal Ibu kembalian dia, disuruh Ibu kantin ini dikasih sama temannya, kasih dulu sama temanmu gitu kan Ibu. Harus dikasih Ibu. Nah itu yang harus kita lakukan agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Dan kalau apabila kita berkhianat sekali saja, kita tidak akan pernah lagi dipercaya oleh orang lain. Nah, yang ketujuh, as-sabru. Seseorang yang memiliki akhlak as-sabru mampu menahan diri dari gangguan yang menghampirinya. Selain itu, ia juga mampu menahan hal-hal yang tidak disukainya tanpa memberikan reaksi. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh ya. Misalnya kita dicaci maki oleh teman kita sendiri. Di situ kita harus sabar. Memang kita diwajibkan harus sabar, tapi ada batasnya. Misalnya dia sudah keterlaluan dan mengejek-ejek terlalu menyakiti hati kita, dan kita bisa melaporkan hal itu kepada guru atau orang tua kita, ya kan, agar kita tidak langsung
mencelanya gitu ya kan. Yang kedelapan, al-hilmu, artinya berhati terbuka. Seseorang yang akhlaknya al-hilmu akan menahan amarahnya dan tunduk pada akal sehatnya ketika dihadapkan pada suatu masalah. Di sini apabila kita mendapatkan masalah, jangan langsung kita mengeluarkan amarah kita, emosi kita kepada orang lain. Kita harus menahannya. Apabila kita marah di saat berdiri, kita mengubah posisi menjadi duduk agar amarah kita itu menjadi merendah, dan kita mencari solusi untuk masalah kita ini dengan cara bercerita kepada teman kita, misalnya teman sahabat kita gitu kan, agar dia bisa memberikan solusi yang terbaik dengan masalah kita tersebut, agar kita tidak meluangkan masalah kita, amarah kita itu, emosi kita itu kepada hal-hal yang aneh ya kan. Yang kesembilan, al-aufu, artinya memaafkan. Seseorang akan memaafkan seseorang yang bersalah tanpa diikuti oleh kebencian dan dendam. Memaafkan seseorang itu memang mempunyai sedikit waktu ya kan, apabila kesalahannya fatal. Misalnya dia apa ya contohnya, misalnya dia berbuat mencela kita terlalu dalam dan sehingga sakit hati kita itu tidak mudah hilang. Di situ memang dia akhirnya meminta maaf, tapi akan susah hati kita memaafkan dengan cara yang gimana ya. Memaafkan seseorang itu memang diwajibkan. Kita wajib memaafkannya apabila dia sudah meminta maaf kepada kita. Jangan dipendam. Nah iya, jangan dipendam. Kita langsung memaafkannya atas izin Allah, ikhlas, agar kita tidak memiliki dendam di dalam hati. Misalnya ini dulu, berikan dulu contoh dulu. Contoh apa itu? Contoh tentang memaafkan ini, misalnya mempunyai teman itu lah. Misalnya Bu, temannya ini baiknya kan Bu, tapi iri dia sama temannya ini, dicari-carinya Bu kesalahan temannya ini, baru udah dapat lah kan Bu kesalahannya ini, minta maaf lah Ibu temannya ini. Minta maaf aku gini kata temannya nih Bu, nggak mau aku udah minta maaf, nggak mau aku udah maafkan kau gitu Bu, nggak boleh Bu. Itu harusnya kita langsung memaafkannya apabila kita sudah memaafkannya. Yang ke-10 juhud, berarti tidak terlalu senang dengan sesuatu yang dimilikinya dan menyerah pada sesuatu yang telah hilang darinya. Seharusnya kita mempunyai sifat yang senang dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan langsung berbuat yang misalnya sifat juhud ini, harusnya misalnya kita mempunyai barang yang tidak dimiliki oleh orang lain, seharusnya kita bersyukur, bukan malah pamer, bukan pamer ya, nggak boleh pamer. Dan misalnya orang lain juga memiliki sebuah membeli rumah di samping rumah kita misalnya kan, kita harus ikhlas dengan apa yang kita miliki sekarang, bukan malah iri pada tetangga kita sendiri. Coba ini berikan dulu contoh satu. Gini Bu, kalau ini kan Ibu juhud kan bisa juga iri kan Ibu. Iri kalau misalnya Bu ada temannya bukan iri tapi tidak terlalu senang dengan sesuatu yang dimiliki diri kita sendiri. Saya kan Ibu sama-sama pintarnya orang itu. Karena pintar temannya, dia pun kan pintar sama-sama pintar. Tapi merasa tersaingi dia sama temannya ini. Jadi Bu di fitnahnya lah temannya, biar nggak suka guru sama temannya ini. Itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya kita ikhlas dengan apa yang telah kita miliki, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, ya kan? Yang terakhir tawadu, berarti kerendahan hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah menjaga pergaulan
dan hubungan dengan sesama manusia tanpa mengurangi rasa hormat kepada sesama. Misal, coba ini dulu, berikan contohnya dulu. Tawadu, rendah hati. Oh, contoh nih Bu. Udah lupa aku ibu. Astagfirullah. Baiklah, akan ibu jelaskan. Rendah hati di sini kita, misalnya ada kawan Heni yang agak sombong ya kan, tapi kita seharusnya tidak menjauhinya. Kita seharusnya memberi pengarahan kepadanya agar tidak seperti itu. Itulah menjaga komunikasi atau merendahkan diri, bukan merendahkan diri ya, merendah hati. Aduh, itulah lupa ya kan. Rendah hati, kita mau mengajari dia dan bergaul dengan dia agar sifat sombongnya hilang. Nah inilah yang selanjutnya, yaitu sifat tercela. Memang banyak sifat tercela ya yang kita ketahui. Misalnya ria, apalagi ini? Ria, iri, sombong, pemarah, banyak ibu. Nah, masih banyak lagi ya. Misalnya apa lagi ya? Pemarah. Udah disebutkan semua itu. Itu seharusnya kita memiliki sifat-sifat tercela ini, karena bisa mengakibatkan kita mempunyai rasa ingin lebih banyak dari orang lain. Kita misalnya tetangga memiliki mobil, kita tidak. Nah itu tidak boleh. Itu sama saja dengan kita membuat iri hati. Nah yang menjelaskannya, kita iri kepada dia karena dia memiliki mobil, kita tidak. Di situ kita seharusnya tidak boleh seperti itu. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, dengan masih diberikannya kesehatan dan masih diberikannya rahmat dan rezeki yang masih bisa kita pergunakan dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.